Halo guys, aku Wisa. Aku adalah seorang ibu, creative planner yang baru memulai bikin konten di YouTube. Jadi sebelum aku memulai konten di YouTube, mungkin aku mau ngenalin dulu lensa-lensa apa aja sih dan gear apa aja sih yang aku pakai untuk membuat channel YouTube ini. Mungkin aku akan membuatnya sedikit lebih mudah dipahami, bahasanya nggak terlalu teknis gitu ya. Jadi aku jelasin aja secara mudah kenapa sih aku milih kamera dan lensa-lensa yang akan aku jelasin nanti. Untuk kameranya sendiri, aku tuh milih A7C2. Kamera ini sebenarnya baru aja aku beli setelah aku lama pakai A7C. Yang pertama, menurutku sendiri kalau misalnya untuk kamera full frame, Sony A7C ini bodinya itu lumayan compact gitu dan mudah dibawa kemanapun. Aku juga pakai tripodnya dari Sony. Dan Sony itu terkenal dengan autofocusnya yang bagus banget gitu. Menurutku yang paling cocok autofocusnya itu yang paling cepat dan sangat pintar itu adalah Sony. Kayak kalau misalnya aku nge-record dengan kayak gini, aku tuh ngerasa nggak perlu pakai mic kalau misalnya aku pakai si Sony ini gitu. Nanti paling aku tinggal edit aja di CapCut, terus aku filter noise-nya, terus jadi nanti bersih gitu. Jadi kayak nggak perlu tambahan mic juga, menurutku udah sangat kedengaran banget ya suaranya. Nah, kemudian yuk kita masuk ke jenis-jenis lensa yang aku pakai ketika aku pakai Sony A7C2 ini. Yang pertama adalah, of course, aku milih lensa 35mm. Aku akan cantumin hasil-hasil foto dari lensa ini. Kalian bisa lihat di sini. Ini dia hasil-hasil fotonya. Ini tuh udah aku pakai lama banget dan aku puas banget dengan hasilnya. Karena kita tahu lensa 35mm itu adalah yang paling natural, yang paling seperti mata manusia gitu ya. Jadi sejauh kita memandang ya sama seperti mata kita si Sony 35mm ini. Bentuknya bisa dilihat juga compact kayak gini. Jadi nggak akan berat kalau misalnya dibawa sama kamera, dan dia udah f1.8, jadi udah pasti bokeh ya, dan bagus banget untuk ngebuat video ataupun foto yang lebih sinematik. Aku mau tahu dong kalau misalnya kalian pernah pakai 35mm ini, menurut kalian gimana? Foto human activity, foto produk, foto di coffee shop, ini aku kepake banget lensanya. Nah, yang kedua, ini tuh lebih besar daripada yang pertama. Ini adalah lensa Sony Sigma. Ini 28 sampai dengan 70mm. Kalau misalnya disuruh milih nih untuk seandainya kamu cuma bisa bawa satu lensa gitu di tas kamera, kamu bawa apa? Aku akan bawa si Sony Sigma 28 tuh sampai dengan 70mm ini, karena menurutku ini adalah lensa yang serba bisa, walaupun ya kekurangannya itu ya gimana ya, namanya aja tele, jadi memang bodinya itu agak gede dan berat gitu. Tapi kalau misalnya disuruh memilih, aku karena udah terbiasa, mungkin aku oke-oke aja kok pakai lensa ini. Lensa yang sangat fleksibel, bisa untuk nge-vlog, bisa untuk video. Terus kalau misalnya mau ngambil detail produk juga bisa ya, karena dia udah 70mm gitu. Ya pastinya lensa ini nggak terlalu sinematik ya, karena dia masih f4 kayak gitu. Cuman kalau sangat fleksibel dan bisa bawa cuman satu lensa, aku pasti ngebawa si lensa ini. Tapi kalau misalnya dibilang kayak kalau misalnya nge-vlog terus kita pakai tripod tangan kayak gini, hand tripod, terus pakai lensa ini, menurutku masih kurang lebar ya, karena kan ini 28 sampai dengan 70mm gitu. Jadi kita butuh satu lensa tambahan lagi untuk dibawa kemana-mana. Kalau misalnya aku bicara kayak gini, kira-kira nih aku pakai lensa apa ya? Lensa yang aku pakai ini adalah lensa yang baru banget aku beli. Ini adalah lensa Sony yang terbaru yang 16mm. Aku emang udah mendambakan lensa ini karena emang lensanya itu compact banget, mudah banget untuk dibawa, dan wide kayak gini, dan surprisingly dia udah 1.8 gitu. Jadi udah bisa bokeh gitu loh, dan bagus gitu, dan gede, ngerti gak sih? Jadi untuk badan aku yang agak gede ini ya, aku bisa terlihat lebih ramping di kamera. Jadi ini sekarang lensanya lagi aku pakai, jadi gak bisa aku tunjukin aja gambarnya yang ini.
Nah, itulah dia lensa-lensa yang aku pakai untuk nanti bakalan nge-vlog di YouTube ini. Semoga mungkin ada perempuan atau ibu-ibu di luar sana yang bingung cari kamera apa dan lain-lain, bisa lah ya sedikit terbantu dengan video ini. Maaf juga karena aku emang masih pemula juga gitu ya. Jadi kalau misalnya ada reviewnya yang salah-salah, maaf gitu. Tapi semoga bisa menambah informasi dari teman-teman semua. Bye-bye!